Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan surat ini kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo bahwa berkaitan dengan kasus saudara IWW, kami menyampaikan beberapa pandangan, pertimbangan dan percobaan resolusi atau penawaran solusi, yaitu penawaran untuk melakukan perwasitan atau arbitrase atau akta kompromi. Yang dimaksud di sini arbitrase atau perwasitan adalah secara jelas dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang mengatur tentang tata cara tingkat banding putusan wasit. Dengan demikian orang yang ditunjuk mengatasi sengketa dalam alasan sesuai dengan nomenklatur. Pertama adalah nota punctum de compromitendo. Pactum de compromitendo tersebut adalah klausa arbitrase yang tercantum dalam nota perjanjian yang tertulis dibuat oleh para pihak sesuai dengan nomenklatur. Yang kedua adalah adanya akta kompromi, suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dapat dibuat para pihak setelah timbul sengketa sebelum undang-undang arbitrase diatur dalam pasal 615 sampai 651, yaitu Reglamen Acara Perdata atau RV, yang penjelasannya pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pengadilan atas dasar perdamaian atas wasit dan penyelesaian di luar pengadilan. Dapat pula berupa arbitrase ad hoc atau sementara maupun arbitrase melalui badan permanen atau instansi. Yang dimaksud ad hoc di sini adalah dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang dibuat, disengaja dibentuk untuk tujuan sebuah alternatif penyelesaian perkara dalam proses pactum de compromitendo yang disebutkan di awal tadi. Sedangkan arbitrase institusi adalah suatu pola yang dipakai oleh lembaga permanen yang dikelola sedemikian rupa sebagai badan arbitrase berdasarkan aturan tersendiri. Dan bidang ini bisa menyangkut alternatif penyelesaian menguasai alasan yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Sedangkan pada arbitrase dapat dijadikan solusi terbaik dari perselisihan yang terjadi di luar pengadilan, tidak di atas meja. Karena apa? Penyelesaian sengketa yang paling banyak adalah melalui wasit, yaitu wasit yang netral, yang artinya memiliki arti penting dibanding dengan pengadilan resmi. Dalam penyelesaian sengketa ini dapat dilaksanakan dengan acara yang sederhana dan cepat, karena para wasit mampu membuat keputusan yang memuaskan para pihak. Putusan wasit dirahasiakan sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahannya. Dalam putusan arbitrase diberikan keleluasaan, para arbiter diberikan kekuasaan kepada mereka untuk memutuskan berdasarkan kebijakan aquo et bono pasal 631. Jadi karena sudah ada ketetapan di situ, tentunya bisa aquo et bono, dan putusan yang diambil yaitu menyebutkan nama, tempat tinggal. Berikut amar putusan atas dasar pertimbangan yang dipergunakan para arbiter di dalam putusan. Maklumat memuat tanggal, tempat di mana putusan diambil dan ditandatangani para arbiter. Dalam hal mana salah satu menolak menandatangani putusan, agar putusan ditandatangani oleh arbiter atau wasit yang diketahui bersama. Penyebutan tanggal, tempat ini sangat penting karena terhitung 14 hari sejak putusan dikeluarkannya. Putusan harus didaftarkan ke panitera pengadilan dan arbitrase hanya dapat dieksekusi jika perintah pengadilan. Di dalam semua laporan yang saya sampaikan dan saya tolak
selama ini dimentahkan justru oleh kepolisian, karena selama ini saya dianggap tidak cakap secara hukum. Mengingat bahwa memang ya dalam waktu-waktu pertama 1-3 tahun saya betul-betul tidak mampu, atau kebingungan, stres, trauma, depresi, dan atas unsur-unsur mana yang harus saya pilah dan saya laporkan. Yang kedua adalah terkait dengan beberapa barang dan surat-surat berharga yang dibawa serta lari oleh saudara Indah Wayu Widiawati tidak dapat dihubungi lagi pasca kejadian eksekusi di Mojolauran Gabus. Maka kita sudah menginventarisir data-data pelanggaran hukum dan tindak asusila yang dilakukan IWW baik di Magelang maupun di Pati, dan dugaan masuknya aliran sara ajaran LDI yang dibawa Siswanto dan Surini yang menyatakan suami kafir dan dialah yang Islam dan bersama-sama masuk surga dan berhubungan layaknya suami istri dengan kepala sekolahnya. Berbagai jenis temuan hubungan tidak wajar, dugaan skandal perselingkuhan masif yang dilakukan oleh saudara IWW masih dalam penyelidikan namun kesulitan di dalam pembuktian. Dalam perkara ini bukan saja sederhana berkaitan dengan nasib orang dan kehidupan suatu keluarga tentang kehidupan orang di ke depan. Di dalam hari ini saya merasa dipermainkan oleh saudara IWW dan kroninya, yaitu Dinas Pendidikan Tambak Roma, mengingat menimbang keputusan tindakan yang dilakukan dan tindakan kelakuan saudara Indah Wayu Widiawati di dalam peran serta pengaruh orang lain, mempengaruhi orang lain dan orang-orang dekat yang dengan sangat untuk mendiskreditkan saya. Maka saya menyampaikan saksi-saksi dalam pengaruh, yaitu satu adalah Muhammad Sutopo MM, Dahlan Istanto SAG, Sunarto SPD, Supawaten dan Sudarmati. Selain adalah Jaswati Bendara dan Sukawati Suundi. Dugaan-dugaan adanya penggelapan surat-surat dan permainan surat undangan dari kedinasan yang sengaja tidak dikirim atau terlambat dikirim sesuai dengan tanggal tertera, sehingga kami tidak bisa melakukan diskusi yang terbaik terhadap mereka. Mohon agar kepolisian meneliti kembali surat-surat yang memprioritaskan mengedepankan koordinasi dengan kedinasan, dan hal ini kedinasan Tambak Roma berpesan menghalang-halangi penyelidikan dan menyembunyikan saudara IWW dari penyelidikan. Maka mohon di dalam tulisan atau permohonan ini kami mengiyakan dan mengisyaratkan tuntutan atas pengabaian, penelantaran, pembiaran yang dengan sengaja, penyimpangan wewenang secara bersama-sama yang dilakukan Dinas Pendidikan Tambak Roma dengan mengabaikan unsur-unsur etika disiplin PNS dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Mengingat dan mengundang 4 kepala sekolah untuk melakukan klarifikasi dan berkoordinasi dengan Polsek Winong, Gabus dan Tambak Roma untuk menegaskan alasan limitatif gugat cerai bermasalah sharing yang dilakukan IWW sebelum kabur dari rumah. Membuktikan bahwa kaburnya dari rumah dengan cara apapun namanya dalam rangka rekayasa menggugat cerai yang direncanakan, dan pasca gugat cerai itu menunjukkan bahwa jika pro bono perkara yang ada bukan KDRT melainkan rekayasa pancing KDRT atau drama yang diduga dirancang sedemikian rupa dengan rekayasa dari Magelang dari dinas maupun dibantu oleh atasan-atasannya di Dinas Pendidikan Tambak Roma. Melalui aduan dan somasi ini kami sampaikan, saya menuntut suatu peristiwa, yaitu peristiwa persekusi, eksekusi, dan permainan kasus di Dinas Pendidikan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Tambak Roma Muhammad Sutopo dan kroninya menjelaskan soal data dasar gugat sesuai permasalahan yang akan dirampungkannya. Terindikasi kejadian yang begitu cepat, rapi, menunjukkan bahwa serangkaian permasalahan dan kejadian itu sudah dirancang sedemikian dan dengan persiapan yang jauh hari sebelum Lebaran, yaitu puasa 2010, di mana barang-barang berharga secara bertahap sudah diberesi dan dengan cara-cara aturan dan baik. Ya.